Assalamualaikum sahabat Sarah Channel. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam kajian online pekanan Sahara Channel yang minggu ini akan menampilkan video dari MMC yang berjudul Keindahan Islam dalam Menjaga Perasaan Manusia. Namun sebelum kita menyaksikan videonya, yuk kita simak dulu kalam ilahi dari sahabat Sahara Channel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setiap manusia memiliki perasaan yang antara manusia satu dengan yang lainnya, berusaha saling menjaga perasaan. Menjaga perasaan termasuk suatu keharusan dan seni yang indah dalam berhubungan dengan manusia. Ada sebagian dari fenomena menjaga perasaan yang diajarkan Islam dan diwasiatkan oleh Nabi SAW. Sungguh, beliaulah teladan yang sempurna. Pertama, keindahan perasaan dalam cara berjalan dan bersuara. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 18 hingga 19. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waqdud min sawtik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Rasulullah SAW bersabda, kita tidak mempunyai perumpamaan yang buruk orang yang menarik kembali hibahnya laksana anjing yang menjilati kembali muntahnya. Kedua, keindahan perasaan dengan tidak menimbulkan kegaduhan kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 4. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ayat ini turun ketika orang-orang Arab pedalaman Badui yang disifati oleh Allah dengan watak keras memanggil-manggil Rasulullah yang ada dalam rumah dengan keras.
Ya Muhammad, keluarlah kepada kami. Maka Allah Ta'ala mencela mereka dengan celaan bahwa mereka tidak berakal. Ketiga, keindahan perasaan di jalan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian duduk-duduk di jalan." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan dari duduk-duduk di jalan untuk berbincang-bincang di situ." Beliau bersabda, "Jika kalian tetap ingin duduk-duduk di situ, maka berilah hak jalan kepadanya." Para sahabat bertanya, "Apakah hak jalan wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Menjaga pandangan, menahan diri dari perbuatan yang menyakiti orang lain, membalas ucapan salam, memerintahkan perkara yang ma'ruf, dan mencegah perkara yang mungkar." Keempat, keindahan perasaan dalam bertamu dan meminta izin. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 27, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meminta izin itu 3 kali. Jika kamu diizinkan, maka masuklah. Dan jika tidak diizinkan, maka kembalilah. Kelima, keindahan perasaan dalam berhubungan dengan istri. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu tidak mengeluarkan nafkah dengan mengharap ridho Allah kecuali kamu diberi pahala dengannya, bahkan sesuap makanan yang kamu berikan kepada istrimu." Keenam, keindahan perasaan dalam bersin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada 2 orang yang bersin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya mengucapkan doa bersin dan yang lain tidak mengucapkan doa. Beliau ditanya, lalu beliau bersabda, "Yang ini memuji Allah dan yang ini tidak memuji Allah." Ketujuh, keindahan perasaan ketika menguap. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menguap itu dari setan. Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah ia menahannya sekuat tenaga." Kedelapan, keindahan perasaan dalam bau. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memakan dari tanaman ini, maksudnya bawang putih, maka janganlah bercampur dengan kami di masjid-masjid kami." Kesembilan, keindahan perasaan dalam berjabat tangan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berjabat tangan dengan seseorang, maka beliau tidak melepas tangannya hingga orang tersebut yang melepaskan tangan beliau. Kesepuluh, keindahan perasaan ketika pulang dari perjalanan. Seseorang yang pulang dari perjalanan hendaknya tidak langsung pulang kepada istrinya secara mendadak, karena bisa jadi ia akan melihat perkara yang tidak ia sukai darinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, janganlah kalian datang kepada perempuan kalian pada malam hari secara mengejutkan, dan janganlah kalian menipu mereka." Kesebelas, keindahan perasaan ketika duduk. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang duduk di antara 2 orang kecuali dengan izin dari keduanya. Itulah sebagian dari fenomena perasaan yang telah dibawakan oleh Islam. Ajaran-ajaran yang dibawa Islam dalam masalah itu begitu dalam dan rinci, yang terkadang tidak disadari oleh penemu filsafat atau undang-undang. Itulah perbedaan antara apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari manusia. Kemudian dari situlah peradaban kita, Islam, berbeda dengan peradaban-peradaban lain. Tidakkah kita ingin kembali pada peradaban yang akan mewujudkan keindahan perasaan manusia?
Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walau menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini, memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rizki, pintu kesabaran, pintu keselamatan, karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kesabaran. Ya Allah, semoga segera wabah ini Engkau angkat, sehingga kami dapat bermajelis secara tatap muka kembali. Ya Allah, lindungilah seluruh umat muslim di seluruh dunia ini dari segala bentuk kezoliman. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkannya, dan kami bisa menjadi syuri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Masya Allah, bagaimana videonya sahabat Sahara Channel? Islam begitu sempurna, tidak ada satupun aktivitas kita yang tidak ada aturannya dalam Islam. Nah, bagi sahabat yang ingin bertanya, bisa melalui WhatsApp grup Sahara Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Sebelum saya undur diri, mari kita simak doa penutup dari sahabat Sahara Channel. Sampai bertemu lagi dalam kajian online minggu depan, tentunya dengan tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum.